نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Hadirin ikhwati iman, sidang Jumat yang mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini adalah salah satu hari yang dapat memelihara nilai kemuliaan kita sebagai manusia di dunia dan sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Karena bagi kita mau bagaimanapun, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan, wabil khusus nanti di dunia akhir. Walaupun berat, walaupun susah, walaupun kita mesti meninggalkan berbagai macam aktivitas kegiatan kita, dan walaupun ada orang yang mencegah kita tidak melaksanakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, kita tetap akan mengusahakannya, walaupun mungkin pertumpahan darah yang mesti kita hadapi. Karena bagi kita tidak ada artinya kesibukan dunia dengan berbagai macam kesibukan kalau tidak ada kesempatan waktu untuk kita persiapkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan setiap kali kita melaksanakan ibadah Jumat terpelihara diri kita sebagai manusia, salah satu makhluk Allah yang mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara diri kita dari panasnya api neraka. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Quran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya itu bukan memasukkan orang ke surga, bukan mengeluarkan orang dari neraka, tapi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya tugas para Rasul, para Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas yang sama, yaitu menyampaikan, hanya itu, menyampaikan. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika. Sudah jelas Allah terangkan di dalam Al-Quran langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika, sampaikanlah olehmu ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu. Rasul tidak mungkin akan menyampaikan apa yang tidak Allah turunkan. Rasul tidak mungkin akan menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan. Jadi kalau Quran sudah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum,
Apa yang sudah ada pada Rasul itulah yang Allah perintahkan. Apa yang tidak ada maka jauhilah, janganlah kau lakukan. Mirabbika, dari Tuhan. Apalagi ketika melihat salah satu hadis yang diterangkan oleh Imam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siti Aisyah menyampaikan ketika pada tahun ketiga kenabian, dari mulai tahun itu dakwah Nabi itu tidak sembunyi-sembunyi, maka turun kepada Nabi SAW salah satu ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan olehmu Muhammad kepada keluargamu yang terdekat. Saya mencoba menyampaikan seseorang itu menjadi mulia di hadapan Allah, maaf, bukan sebab keturunan, bukan sebab nasabiah, yang senasab dengan Nabi pun ada yang ke neraka, bukan karena kedekatan. Tapi setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka ketika turun ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 itu, Rasul bergegas pergi kemana? Ke Bukit Sofa, memanggil semua, terutama keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW, sampai memanggil semua orang-orang Quraisy. Imam Muslim meriwayatkan ada satu potongan hadis langsung ini kepada Siti Fatimah. Ibu Fatimah tahu sendiri Siti Fatimah itu putri Nabi SAW dari Siti Khadijah. Ya Fatimah ibnatu Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, anqidhi anfusaki minan nar. Peliharalah diri kamu dari panasnya api neraka. Tidak menyampaikan tenang saja diri kamu terpelihara oleh aku karena aku ini ayahmu, darahmu, darah aku ada pada dirimu. Tidak demikian. Tapi anqidhi anfusaki minan nar, peliharalah dirimu dari panasnya api neraka. Pernyataan Nabi begini, li'anni lam ughniya anki minallahi syai'an. Karena sesungguhnya aku tidak bisa menahan azab Allah sedikit pun yang akan kena kepada dirimu. Artinya beramal. Tidak ada jaminan khusus bagi siapapun. Ya, kalau begitu mungkin Allah tidak adil ya. Kita bukan keturunan. Kenapa sampai ada pernyataan seperti itu? Saya paham bahwa jelas-jelas Quran itu tidak mengajarkan seperti itu. Nabi Nuh saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat Kan'an sedang tenggelam. Wa nada Nuh rabbahu, dan Nabi Nuh memohon, berdoa, memanggil kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ini sebetulnya pernyataan ini seolah-olah Nabi Nuh memberitahu kepada yang sudah tahu. Allah Maha tahu, tapi Nabi Nuh sampaikan begini, innabni min ahli, sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Allah tahu tidak karena itu adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Allah Maha tahu, tapi Allah sampaikan tapi Allah sampaikan pada kisah antara Nabi Nuh dengan Kan'an itu, innahu laisa min ahlika, bahwasanya dia itu bukan daripada keluarga. Padahal anak, tapi Allah sampaikan yang dimaksud oleh Allah bukan keluargamu itu adalah annahu ghairu salihin, bahwasanya dia tidak beramal soleh, atau dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan kesolehan. Maka ikhwatul iman, jangan khawatir, insya Allah ayat yang tadi dalam surat Al-Ahzab saya sampaikan pada mukadimah, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Bagaimanapun kondisi kita, insya Allah disitulah kita ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kurang menghargai itu bukan Allah, tapi manusia. Gitu. Bukan karena itulah manusia. Tapi bagi Allah, la yudi'u amala amil, tidak akan menganggap kecil perbuatan siapapun dari hamba-hambanya yang beramal soleh. Barakallahu fiihi wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Maka dalam surat Al-Ahzab tidak ada panduan sederhana bagi kita, bagi manusia sebetulnya, kecuali Rasulullah SAW. Perlu dicatat oleh kita, Rasul menjadi Nabi Muhammad menjadi Rasul, menjadi utusan Allah bukan karena banyak pengajuan dari orang-orang kepada Allah, bukan. Jadinya itu karena bukan banyak suara dari manusia supaya Muhammad menjadi Rasul, bukan. Sedikit atau banyak orang yang mendukung kepada Nabi, tetap kalau Allah sudah menentukan bahwa seseorang itu menjadi Khalilullah, Habibullah, kekasih Allah, utusan Allah, Allah akan jadikan. Masyarakat pada saat itu tidak meminta ada seorang nabi. Sudah mereka biasa berkelakuan seperti itu, sudah merasa enak dalam beribadahnya seperti itu, sudah merasa enak dalam muamalahnya seperti itu, ya, yang hebat, yang kuat, yang gagah, pasti itu akan menjadi orang yang mungkin terpandang. Ayyuhal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mau tidak mau Rasul itu untuk menyampaikan, walaupun kepada umat yang tidak mau. Saking tidak maunya mereka mengusir dari Mekah ke Madinah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud saya begini, bahwa kita jangan cari yang lain. Udah aja Rasulullah SAW, Qurannya ada, dalilnya ada, dari Nabi SAW diterangkan. Allah sudah jelaskan, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Nabi itu ada suri teladan yang baik. Kalimatnya hasanah, bukan kasiro. Kalimatnya ahsan, bukan aksan. Ahsan itu ada ukurannya. Tidak setiap yang bagus itu baik. Tidak setiap yang bagus itu, yang kesatuan harus sehat. Jadi ukuran bagusnya itu ahsan itu ya, praimnya itu ya dari Allah dan Rasulnya. Saya ibaratkan, kalau iman itu adalah sebuah fondasi dan amal ibadah itu adalah, atau amal muamalah atau amal soleh itu adalah sebuah bangunan, kita nggak bisa dalam hal-hal tertentu itu membangun sekehendak diri kita sendiri. Ketika saya disuruh untuk membangun rumah, apakah sekehendak saya atau sekehendak menyuruh? Ketika saya disuruh untuk membangun sebuah bangunan, apakah sekehendak saya cara membangunnya atau mesti mengikuti petunjuk orang yang menyuruhnya? Jadi kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya harus sesuai dengan petunjuk yang diperintahkannya seperti apa. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, ayat itu menunjukkan bahwa khawatir apa yang tidak Allah perintahkan menjadi bagian dari sebuah perbuatan. Di sini ikhwatul iman. Oleh karena itu Rasul akan menjadi uswah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tidak mungkin Rasul akan menjadi uswah, suri teladan bagi hidupnya kalau tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Orang yang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang sudah memiliki fondasi, jangan dibiarkan bangun fondasi itu. Dengan bangunan apa? Nah, ikhwatul iman, saya coba sampaikan riwayat Imam Al-Bukhari, ya,
Sahabat Abu Hurairah menyampaikan begini, kullu ummati, kata Nabi, sabda Nabi, setiap umatku pasti akan masuk surga. Fondasinya sudah ada, contoh bangunannya sudah ada. Illa man aba, kecuali orang yang enggak. Oh, sahabat berkata, wa man ya'ba ya Rasulullah, atau ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang enggak itu? Rasul menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, pasti akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang maksiat kepadaku, walaupun putrinya sendiri maksiat kepadaku, faqad aba, maka dialah orang yang meninggal. Maka ikhwatul iman, kapasitas kita berbeda, kemampuan kita berbeda, predikat kita berbeda, tapi insya Allah dasar-dasar untuk menunjukkan kepada kesamaan kita, yaitu mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi, dan fondasinya jangan sampai hilang. Setelah memiliki fondasi, jangan dibiarkan hanya tumbuh dilarang dan pokok-pokok yang tidak bermanfaat, tapi bangunlah bangunan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kesempatan hidup kita tidak ada cara untuk memelihara nilai kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah bagi kita. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum